Culture, selamat datang di podcast Ada-Ada Aja alias Ayla Dinda aja. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang apa nih, Din? Kita bakalan bahas sesuatu yang lagi rame banget di kalangan Gen Z. Penasaran gak sih, Ay? Penasaran banget, bahas apa sih? Jadi kita bakalan bahas tentang culture. Oh my god, yang lagi viral itu ya? Ya, bener sekali. BTW Din, sebenarnya kita nih bisa nggak sih jadi sosok yang culture tapi tetap mengedepankan SDGs alias Sustainable Development Goals? Tentunya bisa banget dong, dan itu hal yang aman banget. Jadi penasaran deh, ayo yuk langsung klik aja poin-poinnya. Gas, penasaran kan guys? Tapi Din, ngomongin tentang culture nih ya, sebenarnya culture tuh apa sih Din? Oke, gue intermezzo dikit nih ya. Boleh Jadi banget. culture tuh berasal dari kata bahasa Inggris yaitu culture yang artinya budaya, tapi dibaca dan ditulis pakai gaya gaul. Jadi dia tuh culture. Oh alah, berarti nih ya, culture ini tuh kayak nyambung tentang kayak gaya hidup, terus tren, sama pola pikirnya cara Gen Z hidup gitu gak sih? Benar banget itu. By the way, tadi kan lo sempat mention ya SDGs. Itu apaan sih, Ay? Nah, jadi SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals, yang dimana itu artinya pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini punya 17 pilar yang ditetapkan oleh PBB. Nah, tujuannya ini menjadikan dunia menjadi hidup lebih sejahtera. Jadi, kita nggak ada lagi tuh ngedengar yang namanya hidup sengsara. Oh, menarik banget jujur. Yap. Langsung aja deh yuk ulik poin-poinnya ya. Gas. Jadi kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tanpa kemiskinan. Menurut gue nih, kalau kita mau keluar dari yang namanya kemiskinan, kita harus berusaha buat dapetin apapun yang kita mau. Itu Setuju kenapa banget. kita tuh penting banget buat dapetin pendidikan yang cukup. Nah, setuju banget Din, apalagi ya di tahun 2025 ini, kayak zaman sekarang nih ya, banyak banget gak sih kita temuin orang yang udah berani buat ngebangun usahanya sendiri. Bener Kayak banget. misalkan, dan itu tuh sesuai sama minat dan bakat mereka. Kayak misalkan sering ditemuin kayak orang yang buka usaha nge-rework baju-baju yang mereka thrift, atau enggak orang yang buka jasa nail art yang desainnya tuh lucu-lucu banget, culture-culture abis. Iya banget kan, makanya jangan pernah takut buat coba wujudin hal-hal yang kalian mau, karena itu tuh bisa jadi batu loncatan buat kalian keluar dari yang namanya kemiskinan. Nah, bener banget, inget tuh guys. Oke, lanjut Din. Oke, kita lanjut nih. Siapa sih yang mau hidup sejahtera dan Aku. keluar dari namanya kemiskinan? Aku. Nah, ini pas banget sama poin yang bakalan kita bahas, yaitu kehidupan sehat dan juga sejahtera. Nah, akhir-akhir ini lagi viral banget gak sih olahraga-olahraga yang culture gitu? Tahu banget. Kayak lu tau gak sih yang viral-viral sekarang ini? Kayak sound TikTok nih yang panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture. Duh, siapa sih yang nggak tahu? Itu sound tuh lewat mulu di FYP gue. Ya kan? Tapi nih, Ay, ada juga nih. Lu tahu nggak sih olahraganya Davina Karamoy? Alias padel bro, padel. Kalau kata Vincent prediksi nih ya, nggak afdol kalau tahun 2025 itu kalian belum main padel. Kayak serasa ada yang kurang gitu. Ditambah sama sekarang tuh kayak banyak banget event maraton yang lari panjang itu loh Din, yang kilometernya tuh kayak wow gila banget sih. Iya, jujur gue juga baru tahu, Ay, ada event lari maraton sepanjang 42 kilo. Wah, buset Wow, sih, itu menurut gila gue sih. itu keren banget sih. Parah, itu keren Kalian banget. bisa lari tapi tetap culture. Apalagi ada tuh abang-abang yang biasanya di pinggir jalan buat apa? Buat motoin kita. Biasanya sih buat update story. Nah, iya aman banget sih, apalagi buat orang-orang yang suka banget nih update di medsos. Nah, itu cocok banget. Jadi sebenarnya nih ya, kayak gampang banget buat nerapin pola hidup sehat di zaman yang serba culture ini. Bener banget. Nah, kita lanjut kali ya ke topik selanjutnya. Ini Boleh, tuh boleh. tentang, ya, kita kan abis lulus nih ya dari SMA. Bener Masih banget. inget lah pasti. Apa Kita tuh? bakalan ngebahas tentang pendidikan berkualitas. Yap. Menurut gue nih ya, zaman sekarang tuh kalau kita nongkrong tuh bukan lagi tuh yang namanya gosip-gosip gitu loh, Nggak Ay. zaman. Kita tuh sekarang bahasnya apa? Politik, Asik. negara, Mantap. bisnis. Apalagi Apalagi tuh? Ayo tambahin. tentang pemerintahan. Hmm.
Nah, jadi ya bener banget kayak pembahasan sekarang nih ya, kita cewek-cewek kalau nongkrong gak zaman tuh ngomongin tentang orang, gak zaman gibahin orang. Sekarang kita ngebahasnya yang isinya daging semua. Pokoknya walaupun low key nih ya, tapi tetap ngasih dampak guys. Nah, makanya kalau misalkan pendidikan nih harus merata dong. Cewek-cewek sama cowok-cowok harus setara tuh. Itu yang dinamanya kesetaraan gender. Nah, poin selanjutnya kita bahas tentang kesetaraan gender. Menurut lu nih Adin, kayak sekarang tuh masih banyak gak sih orang-orang yang patriarki? Menurut pandangan gue sih, wanita-wanita zaman sekarang tuh udah independen banget. Udah pada bisa tuh ngelakuin semuanya sendiri. Istilah kata nih ya, wanita jangan diremehin lah. Gacor, apalagi nih ya, sekarang juga cowok-cowok gak kalah keren Din. Kayak sekarang udah mulai banyak suami yang bantu istrinya di dapur, entah itu nyuci, masak, atau sekaligus ganti popok bayi. Dan menurut gua itu udah kayak nunjukin kesetaraan gender banget sih Din. Keren banget emang. Parah. Menurut lu nih Din, 2025 ini punya kendaraan listrik tuh worth it gak sih? Jujur worth it banget lah. Karena selain pajaknya yang murah dan kita nggak perlu yang namanya ngisi-ngisi bensin lagi, kendaraan listrik tuh sangat membantu dalam meminimalisir polusi dari kendaraan-kendaraan. Nah, ya itu juga termasuk culture banget sih ya. Pokoknya nih ya, gue berdoa nanti gue kalau udah lulus, gue mau langsung kerja, cari duit yang banyak, biar gue bisa beli 10 kendaraan listrik. Biar gak usah tuh 2 hari sekali isi bensin. Ya kan? Benar banget, amin. Nah, ngomongin tadi lo tentang pengen kan beli 10 mobil kendaraan listrik. Jujur. Nah, ini nih pas banget sama poin pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, sekarang tuh lagi banyak gak sih yang buka coffee shop, bakery lucu, apalagi tuh Ai? Kayak startup sama freelance yang cara kerjanya tuh kayak bisa selang-seling gitu ya nggak sih, yang fleksibel banget. Misalkan Senin WFH, terus Selasanya WFO. Jadi pokoknya kayak fleksibel gitu deh. Terus gak kalah juga nih ya, kantornya tuh desainnya tuh culture abis Din, keren dah pokoknya. Nah, benar banget, walaupun sepele itu tuh sangat membantu pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, that's why guys, jangan overthinking dulu sebelum kalian mulai mencoba. By the way, ngomongin tentang desain interior nih ya, lu tahu gak sih di Bogor tuh ada coffee shop yang sebagian furniturnya itu terbuat dari daur ulang sampah plastik. Tahu banget lagi, apalagi ngomongin Bogor tuh, tentang kota asal gua, tahu banget lah. Jadi di Bogor itu ada coffee shop guys, namanya Kopi Nako Daur Baur. Dan itu tuh furniturnya dan bahkan dinding-dindingnya itu terbuat dari sampah plastik. Itu kayak dari gelasnya, terus sendok garpunya, apalagi sedotan. Dan itu tuh pokoknya keren banget Din. Nah, iya banget tuh, boleh banget dijadiin inspirasi, referensi buat furnitur kalian yang mau buka usaha, termasuk coffee shop, bakery, atau lain-lainnya. Nah, karena langkah ini tuh ngebantu banget buat ngurangin namanya limbah plastik, guys. Yap, setuju banget guys, karena ini tuh bukan cuma sebagai inovasi, tapi ini juga berguna buat melestarikan dan menjaga ekosistem laut sama daratan. Jadi kita nggak mau lagi tuh dengar-dengar yang kayak hewan kura-kura, penyu yang kepalanya tuh tersangkut di dalam botol plastik, kan kasihan ya guys. Nah, iya, sebenarnya penggunaan tumbler ini sangat ngebantu juga ya, dan ini pas banget sama poin kita yang terakhir, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, gue mau nanya nih Ai, Apa tuh? lu biasanya kalau misal pergi-pergi tuh suka bawa tumbler gak sih? Selalu lagi, kayak gak bisa gitu, gak afdol kalau kemana-mana tuh gak bawa tumbler. Kayak sebenarnya selain hemat ya guys sebagai anak kos, nah tumbler ini tuh kayak culture abis, udah mah desainnya keren-keren, lucu-lucu, terus gampang lagi buat dibawa kemana-mana. Nah, benar banget, jujur yang pakai tumbler tuh kece abis lah, gacor, culture. Jangan diinin banget lah duh. By the way, gue mau bahas sedikit tentang produk fast fashion nih, karena itu juga sangat mempengaruhi di poin ini. Karena produksinya ini yang sangat berlebihan sehingga sangat tidak efektif. Iya, setuju banget. Apalagi kan sekarang tren cepet banget berganti. Dan pasti kalau misalkan udah keganti tren lama, barang-barang yang udah dipakai tuh langsung dibuang Din. Dan itu tuh kayak nyampah dan boros banget. That's why pola perilaku kayak gitu tuh harus segera diubah loh guys. Bahkan tanpa kalian sadarin, HP itu juga termasuk fast fashion loh. Iya, apa sih? Ya, ada aja tuh orang yang setiap ada keluaran baru wajib beli.
Tapi saran gue ya guys, selagi barang-barang kalian masih bagus dan masih bisa dipakai, jangan dulu beli tuh cuma gara-gara FOMO. Itu tuh bisa ngebantu lingkungan dan bumi kita. Nah, setuju banget. Intinya kita nih harus tetap bisa saling jaga bumi kita, gimana pun keadaannya. Bahkan dalam keadaan culture sekalipun. Yap, benar sekali. Bahkan dari kita penggunaan Tumbler. itu tuh juga sangat membantu keberhasilan SDGs, teman-teman. Nah, that's why kita bisa kok guys jadi culture tanpa harus ngerusak tempat hidup kita. Oke, thank you, Ai. Thank you, Din. Thank you guys. Thank you, Thanks for guys. watching. See you di podcast Ada aja. Kapan-kapan lagi. Kapan-kapan lagi.